Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian ya, kali ini saya akan bicara tentang sebuah keadilan ya yang kita kenal dengan nama keadilan prosedural dan keadilan substansi ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian ya, banyak kita terjebak ya ke dalam memahami suatu kebenaran itu, dan kebenaran itu kita anggap sebagai tunggal, padahal dalam bahasa Arab itu kebenaran itu artinya jamak, dia bisa banyak ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, di dalam tradisi-tradisi Islam ya, kita mengenal banyak sekali ya cerita-cerita yang bersifat atau mempunyai konten atau konteks daripada keadilan prosedural dan keadilan substansi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagi seorang qadhi atau hakim, tentu ya keadilan ini cukup sangat pelik ya kita bicarakan ya, karena misalnya seorang mencuri ya, hakim pasti akan berbicara secara keadilan prosedural ya. Hakim tidak akan bertanya panjang lebar kenapa dia mencuri, tetapi perbuatannya itu, start bite-nya itu atau peristiwa pidananya itu yang menjadi hukuman atau punishment bagi dia, bukan sebabnya. Nah, kalau kita bicara kenapa, tentu kita akan bicara tentang substansi ya, tetapi kalau kita bicara tentang ini yang dia lakukan, tentu kita akan bicara secara prosedural. Sahabat-sahabat sekalian ya, kita mengenal ya dalam salah satu perang Ali dan Muawiyah ya. Kalau tidak salah saya itu Abu Musa dan satu lagi coba ya, kalau nggak salah seorang sahabat Zubair atau siapa namanya ya, coba di ini nah, saya lupa ya, bahwa perjanjian antara Muawiyah dan Ali ya, bagaimana Abu Musa istilahnya digiring ke sebuah kesepakatan oleh pihaknya Muawiyah, mengatakan bahwa karena penyebabnya Ali dan Muawiyah adalah perang, maka kekhalifahan Ali itu harus dilegitimate atau diturunkan ya, atau tidak diakui. Dan Abu Musa menangkap itu sebuah kebenaran, dan akhirnya dia mengiyakan, dan pada saat itu pula pihaknya Muawiyah mendeklar Muawiyah lah yang menjadi khalifah. Sahabat-sahabat sekalian, jelas di sini cerita ini bahwa Abu Musa itu terjebak ke dalam sebuah kebenaran atau keadilan prosedural. Yang dia inginkan sebenarnya adalah keadilan substantif, tetapi pihak Muawiyah menggunakan keadilan prosedural untuk menjebak Abu Musa dan tidak atau menggugurkan kekhalifahan Ali. Ataupun ya kita dengar ya sebuah cerita tentang keadilan substansi dengan prosedural ini, atau ada yang bicara tentang kualitatif dan kuantitatif ya. Di dalam cerita Ali ya, baju besinya hilang dan dengan, kalau nggak salah, dengan seorang Yahudi atau apa ya, bahwa Ali membawa saksi seorang saudaranya ya, di dalam hukum Islam itu pada waktu itu, bahwa seorang yang mempunyai hubungan darah itu kesaksiannya itu tidak diakui penuh, sehingga qadhi pada waktu itu, hakim pada waktu itu memenangkan Yahudi itu, yang pada akhirnya ya dalam cerita itu Yahudi itu menang dalam pengadilan, tetapi di luar ya dia sangat tertarik dengan akhlaknya Ali ya, tidak menggunakan kekuasaan dia untuk menghancurkan atau menghabisi Yahudi itu, dan akhirnya itu Yahudi itu masuk Islam. Ceritanya begitu kurang lebih ya. Dan juga kita melihat ya, kalau tidak salah Nabi Sulaiman atau Daud ya, di mana dia memperebutkan seorang anak antara ibu dan ibu satu lagi, ibu A dan ibu B. Ya, ibu A mengakui itu anak dia, dan ibu B mengakui anak itu anak dia.
dan kodi hakim pada waktu itu, kalau nggak salah Nabi Sulaiman ya, kalau tidak salah ya, itu memuji ibu tersebut ya, dan memuji ibu A dan B, dan mengatakan kalau kalian tidak mengakui secara jujur ini anak siapa, maka saya akan belah nih anak. Dan anak B ya, ibu B langsung biarlah kuserahkan sajalah kepada ibu A, dan ibu A merasa sangat senang ya, karena ibu A mengatakan bahwa biarlah dia terbelah karena itu anakku dan aku tidak rela bahwa dia menjadi milik orang lain. Nah, di sini kita belajar antara keadilan substantif dan keadilan prosedural, atau keadilan yang banyak, atau kebenaran yang diucapkan oleh orang tentang keadilan kualitatif dan keadilan kuantitatif. Persoalan ini juga terjadi ya di mahkamah kita hari ini, Prabowo ya, Gibran ya, kita melihat bahwa berapa tuh 5 hakim yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran. Dia menggunakan keadilan yang bersifat prosedural, tapi 3 hakim melihat dari sisi substantif, dan ini memang persoalan pelik di antara jiwa atau nurani hakim, bagaimana hakim itu memandang sebuah kebenaran dan keadilan. Kita banyak belajar ya dari sejarah-sejarah bahwa secara nurani ya, memang keadilan substantif atau keadilan kualitatif, kuantitatif ya, kualitas ya, kualitatif itu akan bertahan secara lama dan dia akan dikenang oleh sejarah. Sedangkan keadilan prosedural ya, dia akan dimenangkan oleh zaman itu, tetapi dalam catatan sejarah dia akan sangat buruk. Terima kasih dari Bung Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.